Terima kasih Anda masih di Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Saudara, penemuan mayat dalam karung di sebuah area pemakaman umum di Pasuruan menghebohkan warga. Korban diduga tewas karena dibunuh sebab pada kepala dan wajahnya terdapat bekas pukulan benda tumpul. Warga desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Pasuruan dihebohkan dengan penemuan mayat seorang pria yang dibungkus dalam karung putih di area pemakaman desa. Polisi yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi dan meminta warga menjauh. Dari pemeriksaan awal ada luka di kepala dan wajah korban. Kuat dugaan korban dihabisi lalu mayatnya dimasukkan dalam karung dan dibuang ke area pemakaman. Warga tidak ada yang mengenali mayat tersebut. Untuk mengetahui penyebab tewasnya, termasuk identitasnya, mayat itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong untuk diautopsi. Jam berapa informasinya? Sekitar jam 10:30-an. Tadi ada warga sekitar ada yang kenal Pak tadi? Tidak ada yang kenal itu. Tidak ada yang kenal. Ada. Ciri-cirinya tadi juga tidak ada yang kenal. Iya, semua kan termasuk warga sini. Mayoritas warga sini itu yang melihat wajahnya tadi. Penemuan mayat tadi di Desa Alas Tlogo, seterusnya masih perlu kita selidiki penyebabnya kematian, dan jenazah akan saya bawa ke Rumah Sakit Porong untuk diketahui penyebab kematiannya. Ada luka? Luka kalau yang saya lihat di bagian kepala. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, polisi memperluas area pengamanan TKP dengan kembali memasang garis polisi. Beberapa orang juga mulai dikumpulkan untuk dimintai keterangan di Mapolsek Lekok. Dendi Arigofur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, seorang bocah 11 tahun tewas tenggelam di kolam renang di Pacitan. Saat itu korban sengaja pergi berenang bersama teman-temannya untuk merayakan kelulusan dari sekolah dasar. Warga dan polisi berupaya memberikan pertolongan kepada Fadio Bagas Al-Rizki, 11 tahun, warga desa Paiton, Kecamatan Punung, Pacitan. Korban tewas tenggelam di kolam renang Jeno di desa Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Senin pagi. Fadio saat itu pergi berenang bersama dengan 4 temannya untuk merayakan kelulusan dari sekolah dasar. Namun diduga korban tenggelam saat mencoba berenang di kedalaman hampir 2 meter. Mengetahui Fadio tenggelam, teman-temannya berupaya mencari bantuan ke penjaga kolam dan warga setempat. Usai berhasil diangkat dari kolam renang, korban dibawa ke puskesmas. Namun sayang, nyawanya tidak tertolong. Kebetulan anak tersebut bermain berenang, tidak izin dengan orang tuanya dan kemauan sendiri, sehingga anak-anak berlima dengan temannya, kebetulan yang 4 pindah ke atas atau ke tempat kolam renang yang lain. Meninggalnya tadi, mohon maaf, kita tidak tahu meninggal sudah di tempat atau di puskesmas. Yang jelas tadi ada pertolongan pertama dari pengelola dan polisi juga tadi, sehingga langsung bawa ke sana. Jadi dipastikan untuk meninggalnya itu di puskesmas atau di TKP itu belum, kami mohon maaf. Tidak ditemukan adanya tanda kekerasan, sehingga Fadio diduga tewas karena tenggelam. Oleh polisi, jenazah kemudian langsung diserahkan ke keluarga. Dirgo Suyono melaporkan dari Pacitan. Saudara, 5 jemaah calon haji asal Indonesia dideportasi dari Arab Saudi karena masuk daftar cekal. Dari 5 calon haji, 3 diantaranya berasal dari embarkasi Surabaya. Kelima calon haji yang dideportasi saat ini telah kembali ke tanah air. Dari 5 calon haji asal Indonesia yang dideportasi, 3 diantaranya berasal dari Jawa Timur. Mereka dideportasi karena masuk daftar cekal pemerintah Arab Saudi. 3 jemaah calon haji yang dideportasi yakni pria asal Kabupaten Malang, seorang perempuan asal Pamekasan, dan 1 orang pria asal Sumeneb. Menurut pihak imigrasi, 3 orang ini pernah bekerja di Arab Saudi sebagai tenaga kerja Indonesia dan memiliki permasalahan keimigrasian hingga masuk daftar cekal pemerintah Arab Saudi. Sebelum pandemi COVID-19, masa daftar cekal berlaku 5 tahun. Namun setelah pandemi, masa cekal diperpanjang
selama 10 tahun. Ketiga calon haji asal Jawa Timur ini sudah lebih dari 7 tahun masa cekalnya. Dan mereka tidak tahu bahwa masa cekal diperpanjang menjadi 10 tahun. PPIH Embarkasi Surabaya tidak mengetahui jika ada 3 calon haji yang masuk daftar cekal dari pemerintah Arab Saudi karena visa sudah diterbitkan oleh Kedubes Arab Saudi di Jakarta. Nah, terkait dengan itu semua, karena yang bersangkutan itu ya tidak pernah cerita kepada kami itu ya kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota di Jawa Timur maupun di Kanwil, sehingga kami tidak tahu karena tidak tahu. Sementara kedutaan besar tetap menerbitkan visanya, belum ada ketersambungan dengan ya, andaikan menceritakan tentang yang pernah terjadi, yang pernah dialami, mungkin tidak sampai kita berangkatkan ke sana. Ketiga calon haji asal Jawa Timur yang dideportasi dari Arab Saudi saat ini telah kembali ke tanah air. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, harga sejumlah kebutuhan dapur di pasar tradisional Pamekasan dan Sampang melambung tinggi. Kenaikan harga kebutuhan dapur terjadi di pasar tradisional 17 Agustus, Kabupaten Pamekasan. Jahe dari harga Rp6.000 naik jadi Rp10.000 per kilo. Kencur dari Rp15.000 per kilogram jadi Rp24.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah dari Rp30.000 naik jadi Rp40.000 per kilogram. Bawang putih dari Rp30.000 naik jadi Rp36.000. Harga cabai merah besar mengalami kenaikan hingga Rp10.000 yang awalnya Rp35.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga ini akibat permintaan yang semakin banyak menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemicu kenaikan ini apa, Mbak? Kira-kira? Biasa, Hari Raya. Hari Raya. Terus dengan kenaikan ini terhadap pembeli? Ini ada yang komplain juga. Ada yang komplain, ada yang enggak, ada yang ngerti sih. Pembeli semakin turun apa dengan kenaikan? Kalau kayak sekarang ini ya tambah banyak. Tambah banyak. Soalnya kan Hari Raya, orang mau bikin masak-masak apa. Ada acara-acara makenan, sekarang dia banyak. Sementara itu di pasar tradisional Sri Mangunan, Sampang, harga ayam potong tembus Rp40.000 per kilogram. Dari sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Kenaikan daging ayam potong ini terjadi secara bertahap. Menurut pedagang, kenaikan terjadi akibat harga pakan ayam mahal. Kenaikan harga ayam membuat pedagang sepi karena banyak para pembeli mengurangi jumlah pembelian. Bagaimana kalau pemerintah tidak bisa menurunkan harga bibit, pakan? Kalau di sini ini kalau bibit tidak turun, pakan tidak turun, tidak bisa diturunkan. Soalnya begitu orang peternak ini kan sama penghasilnya sedikit. Kalau harganya bibit tidak bisa turun sama pakan. Kalau ayam ini bahan pokoknya pakan, bibitnya. Kalau di pasar ini kalau tidak bisa menurunkan pakan sama bibit, ya peternak tidak bisa menurunkan. Berapa harga sekarang? Harganya sekarang 40. Tetap ya? Iya tetap. Jualannya gimana? Ya jualannya agak menurun. Ya jualan sedikit, soalnya mahal. Masyarakat mendesak pemerintah untuk menurunkan harga kebutuhan dapur. Karena naiknya harga membuat beban belanja masyarakat semakin berat, terutama menjelang peringatan Hari Raya Idul Adha. Fatur Rosi dan Salina Wali melaporkan dari Pamekasan dan Sampang, Madura. Saudara, seekor sapi milik warga di Lumajang terpilih menjadi salah satu hewan kurban Presiden Joko Widodo. Sapi jantan jenis limosin bernama Gatsby itu memiliki berat 1 ton 150 kg dan baru berusia 3 tahun 8 bulan. Raut kebahagiaan tak bisa disembunyikan dari wajah Bahrowi Yahya, 32 tahun, seorang peternak asal Desa Sumbersuko, Kecamatan Sumbersuko, Lumajang.
Dari sejumlah sapi yang ia pelihara, salah satunya terpilih menjadi hewan kurban Presiden Jokowi. Sapi yang ia beri nama Gespi itu memiliki berat 1 ton 150 kg. Sapi yang baru berusia 3 tahun 8 bulan itu dibeli Presiden Jokowi dengan harga 115 juta rupiah. Sapi jenis limosin ini menjadi sapi terbesar yang pernah dimiliki Bahrowi selama 5 tahun menjadi peternak sapi. Awalnya dimintai video dulu oleh orang dinas ini. Kemudian dikirimkan ke dinas provinsi, itu ada 4 video punyanya orang-orang juga. Diseleksi, kemudian ini lolos kan. Lolos, kemudian masih diseleksi lagi dari kandidat Jember, Malang kan. Kemudian ini yang lolos untuk Pak Jokowi. Untuk sapi ini sendiri, untuk berat, terus perawatannya gimana Mas? Kalau perawatannya umumnya sapi jumbo khusus ya Mas ya, perawatannya dari mulai comborannya, kemudian perawatan mandi, jemurnya itu memang lebih sering kalau untuk sapi jumbo. Kemudian bobotnya ya Mas ya. Kalau bobotnya ini 1 ton 1,5 kintal, 1 ton 150 kilo. Sebelumnya, sapi milik Bahrowi diseleksi bersama sejumlah sapi di Jawa Timur dan dilakukan pengecekan kesehatan oleh petugas setempat. Alhasil, sapi milik Bahrowi lolos dan layak dijadikan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 2023 mendatang. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, berawal dari ketertarikannya akan mobil klasik produksi luar negeri, seorang pria di Madiun kini sukses berbisnis restorasi kendaraan klasik. Apalagi saat ini mobil hasil restorasinya sudah dimintai penghobi hingga luar Jawa. Bengkel yang ada di Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun ini bernama Bengkel Kampung VW Madiun. Di bengkel ini Abadi Arius menghabiskan hari-harinya merestorasi mobil klasik bersama 10 pekerjanya. Di bengkel milik pria berumur 45 tahun itu banyak berjejer mobil lawas miliknya yang siap direstorasi. Pekerjanya pun ada yang tengah berkonsentrasi memperbaiki mesin dan ada pula yang tengah menghaluskan cat. Merestorasi mobil jadul ini dilakukan Abadi Arius sejak 2010 lalu. Berawal dari ketertarikannya terhadap mobil klasik, khususnya Volkswagen alias VW, Abadi Arius pun berinisiatif membuka bengkel restorasi kendaraan klasik VW yang mampu menghasilkan cuan puluhan juta rupiah. Dalam perkembangannya, kendaraan klasik lain seperti mobil keluaran Eropa dan Amerika ia restorasi lalu dijual. Sejak sekitar tahun 2010-an saya sudah mulai senang di VW. Awalnya melihat VW jalan di depan rumah gitu kok, melihatnya kok lucu, unik gitu. Terus akhirnya terbesit pengen beli VW gitu. Setelah mempelajari kendaraan VW ternyata seneng gitu. Sampai sejauh ini akhirnya jadi jadi hobi gitu kan Mas. Hobi di VW itu akhirnya ini melihat kok ada peluang dari sisi untuk bisnis lah, untuk di dunia VW. Akhirnya terbesit juga kepikiran untuk membuka sebuah bisnis di VW, jual beli Mas, jual beli unit kendaraan VW, baik yang masih bahan maupun sudah jadi. Setiap unit mobil klasik restorasinya dijual antara 80 hingga 500 juta rupiah tergantung model, konsep modifikasinya, serta interior dan eksteriornya. Sejauh ini peminatnya datang dari berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, hingga luar Pulau Jawa. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun.
Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Melani Musa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.